Ketemu lagi nih sama kita. Betul. Ketemu lagi sama kita, emangnya kita pernah berdua? Oh iya, belum Lause. Kita baru sekali ya berdua ya? Iya Lause. Nah, kenalin nih Lause, Felicia sama Lause, Vika. Hari ini kita mau ngapain Lause? Hari ini kita mau sama-sama ibadah sekolah minggu. Iya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dong. Yuk anak-anak adik-adik yang di rumah, siap lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk diam mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ada sukacita nggak hari ini? Ada dong harusnya ya. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, yuk Lause mau ajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa hatiku penuh nyanyian. Yuk kita sama-sama pujikan lagu dengan gerakan ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, Lause udah capek belum nih? Oh, belum dong, Lause masih semangat. Baru lagu pertama ya. Iya, betul sekali Lause. Nah, kita mau lanjut nyanyi apa lagi nih Lause? Kita mau nyanyiin satu lagu yang mengatakan bahwa dengar, Tuhan memanggil nama kita. Yuk adik-adik, kita dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama pujikan lagu ini. Dengar, Dia panggil nama saya. Yuk dengan gerakan ya adik-adik. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik, biar kiranya lagu ini dapat menjadi tekad kita. Yuk kita sama-sama kembali pujikan lagu ini. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke. Nah, habis ini kita mau dengar firman Tuhan Lause. Ya, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ya, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Iya. Kita mau nyanyikan lagu yang mengatakan bahwa
Kita nggak boleh capek nih, nggak Iya, boleh lelah. Nggak boleh lelah ketika kita bekerja melayani Tuhan. Iya. Yuk kita sama-sama kembali memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Jangan. Masih bangkit berdiri ya. Dan duduk dulu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sekarang semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sewani senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan anak-anak untuk membawakan firman Tuhan. Semoga semua anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong Engkau yang pimpin Lause yang akan membawakan firman. Dan juga Tuhan tolong pimpin kami anak-anak agar kami boleh konsentrasi, duduk tenang, pikiran kami boleh fokus, tidak kemana-mana untuk mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini cerita kita itu tentang perayaan Hari Raya dan Hari-Hari Kudus. Nah, kalau Lause mau nanya nih ya, ada nggak perayaan Hari Raya yang khusus, yang spesial, yang anak-anak seneng banget dan ingat setiap tahun? Ada nggak? Ada ya? Contohnya ya, misalnya Hari Raya Imlek. Anak-anak pasti ingat Hari Raya Imlek, ya kan? Nah, kalau Hari Raya Imlek apa nih yang spesial anak-anak? Hari Raya Imlek ini sebenarnya merupakan perayaan tahunan pada saat musim semi dimulai. Ya, nah jadi pada saat perayaan Hari Raya Imlek yang spesial apa? Semua orang-orang pakai baju merah, ya merah artinya makmur, penuh berkat, jadi happy ya, semua orang pakai baju merah. Terus kemudian perayaannya 15 hari loh ternyata. Di hari ke-15 ada perayaan Cap Gomenya khusus, ada lanternnya. Dan selama perayaan Hari Raya Imlek, hari pertama itu, hari kedua biasanya kita mengunjungi keluarga kan. Nah di sana banyak tuh hidangan-hidangan khusus. Contohnya nanti ada jeruk lah, nanti ada kue keranjang lah, dan berbagai macam manisan kue-kue lainnya. Dan biasanya sehari sebelum ya Hari Raya Imlek itu juga keluarga semua duduk bersama, makan bersama.
Dan tentunya yang paling spesial dari perayaan Hari Raya Imlek ini apa anak-anak? Ayo pasti ingat. Apa tuh? Iya dong. Dapat angpau kan? Iya, anak-anak dikasih angpau. Itu nggak bakalan lupa deh. Nah, perayaan Hari Raya seperti ini merupakan tradisi. Tradisi itu artinya memang sudah dijalankan setiap tahun oleh orang tua, dari orang tua dan orang tua kita selama bertahun-tahun. Dan ini dari manusia perayaannya, bukan dari Tuhan ya anak-anak ya. Nah, berbeda anak-anak dengan perayaan Hari Raya Kudus yang diberikan perintah oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan memberikan perintah agar bangsa Israel juga memperingati hari-hari khusus, hari-hari kudus, dan hari-hari raya yang khusus. Nah, tujuannya apa anak-anak? Tuhan memberikan perintah seperti ini. Karena Tuhan ini begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan itu mau bangsa Israel tuh selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan selalu akan menjaga mereka, Tuhan akan menjaga mereka sampai selamanya. Kita lihat satu-satu anak-anak ya. Nah, yang pertama kita lihat hari Sabat. Nah, mungkin anak-anak ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Apa sih hari Sabat sebenarnya? Nah, anak-anak kalau ingat cerita tentang penciptaan ya oleh Tuhan. Ada berapa hari? Ya, selalu diceritakan 7 hari ya. Terus apa yang terjadi di hari ke-7? Kalau anak-anak ingat ceritanya, hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan melihat pada ciptaannya semua dan memberkati semua ciptaannya. Dan Tuhan beristirahat. Nah, Tuhan memberikan perintah juga kepada bangsa Israel bahwa hari ke-7 ini adalah hari Sabat. Hari Sabat di mana bangsa Israel juga harus meneladani ya. Tuhan sudah memberikan contoh tadi. Hari ke-7 berhenti, beristirahat, memberkati. Ya. Nah, hari ke-7 bangsa Israel juga diminta berhenti, tidak melakukan pekerjaan yang berat dan memuji Tuhan. Perjamuan kudus ya. Mengingat kebesaran Tuhan, bersyukur. Nah, itu hari Sabat. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, hari raya yang kudus juga adalah salah satunya Paskah. Nah, Paskah ini adalah untuk memperingati di mana pada saat itu ya, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, di hari itu ya, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk memberikan korban anak domba tidak bercela. Dan darahnya diambil dan dioleskan ke tiang-tiang pintunya mereka pada saat itu. Supaya Tuhan tidak memusnahkan mereka pada saat Tuhan memusnahkan bangsa Mesir. Jadi Tuhan sayang banget sama bangsa Israel anak-anak. Nah, bangsa Israel diminta untuk memperingati hari Paskah ini supaya ingat terus kebesaran Tuhan. Di Perjanjian Baru kita memperingati Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, menang atas dosa maut. Ya. Nah, jadi ini perayaan yang kedua. Perayaan ketiga apa anak-anak? Perayaan ketiga adalah perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini masih dalam rangkaian perayaan Paskah. Pada saat mereka mau meninggalkan Mesir, mereka tuh buru-buru anak-anak. Nah, pada saat itu mereka mempersiapkan makanan kan anak-anak. Nah, makanannya karena nggak buru-buru semuanya mereka harus buru-buru, mereka tidak pakai ragi lagi bikin rotinya, gitu ya. Nah, jadi ini disebut roti penderitaan, ya. Pada saat mereka merayakan itu, mereka mengingat bahwa wah, pada saat itu kita keluar dari Mesir, ya, dengan buru-buru dan Tuhan tetap jaga dan kita tetap punya makanan roti tidak beragi ini. Nah, di perayaan ini mereka makan roti tidak beragi untuk mengingatkan hal itu. Nah, berikutnya apalagi anak-anak? Ya, mereka juga memperingati yang disebut dengan Pentakosta. Ya,
Pentakosta itu dimana adalah mereka merayakan 50 hari setelah Paskah. Ya. Nah, di perayaan ini mereka juga membawa korban persembahan. Mereka juga korban persembahannya itu khusus ya, mereka membawa korban kambing sebagai penghapus dosa, ya, mengorbankan domba untuk korban keselamatan, ya. Dan mereka juga itu memuji Tuhan, pertemuan kudus, ya. Nah, jadi itu perayaan khusus. Nah, di Perjanjian Baru kita ingat Pentakosta itu sebagai hari di mana ya murid-murid Tuhan Yesus ya benar-benar ya Roh Kudus turun atas mereka pada hari itu. Dan di hari itu 3.000 orang bertobat. Ya, itu merupakan peristiwa yang luar biasa di Perjanjian Baru. Jadi anak-anak bisa lihat, ini menunjukkan dan mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan terus menjaga mereka. Setelah keluar dari Mesir pun mereka tetap dijaga. Gitu anak-anak ya. Nah, kemudian ada lagi perayaan panen pertama. Nah, di perayaan panen pertama ini apa anak-anak? Mereka itu diberikan perintah bahwa mereka itu harus membawa hasil panen pertama mereka dari ladang mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam. Ya, mereka membawa hasil pertama mereka. Ya, itu menunjukkan syukur, ya, syukur atas berkat yang mereka terima anak-anak. Nah, itu mereka rayakan juga, ya, merayakan kebesaran Tuhan yang sudah memberikan mereka berkat. Ya, itu juga mereka rayakan. Nah, terus apa lagi nih perayaan yang lain? Nah, ada lagi perayaan serunai. Apa itu serunai? Nah, anak-anak, serunai itu dibuat dari tanduknya kambing ya. Tanduknya itu panjang. Nah, kalau ditiup bunyinya seperti ini nih. Luar biasa ya. Luar biasa ya bunyinya ya anak-anak ya. Pada saat anak dengar gimana perasaannya? Wah, kayaknya mengingatkan kita gitu ya. Wah, Tuhan sudah memanggil nih gitu. Nah, pada saat perayaan serunai sama. Mereka juga tidak melakukan pekerjaan yang berat. Mereka membawa korban persembahan dan mereka juga pertemuan kudus. Ya, artinya mereka benar-benar hari itu untuk ya benar-benar mengingat akan kebaikan Tuhan. Jadi pakai membunyikan serunai begitu ya. Nah, terus ada apa lagi hari raya lain? Oh, ada hari raya pendamaian anak-anak. Nah, hari raya pendamaian itu hari di mana mereka juga membawa korban persembahan ya untuk dipersembahkan. Nah, di hari itu yang hari yang khusus ini ya, imam besar akan membawa darah anak domba tidak bercela masuk ke dalam kemah suci ya untuk dipercikkan di atas tabut perjanjian. Ini merupakan lambang penghapus dosa bangsa Israel pada masa itu. Di Perjanjian Baru ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita anak-anak. Nah, ada apa lagi nih hari rayanya? Nah, hari raya Pondok Daun. Nah, bangsa Israel kalau perayaan hari raya Pondok Daun, mereka itu harus tinggal di dalam pondok daun selama 7 hari. Ya, mereka itu kenapa sih harus merayakan ini? Nah, ini juga untuk mengingatkan kepada mereka pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka nggak punya rumah anak-anak. Mereka menggembara di padang gurun, nggak punya rumah. Jadi ini mengingatkan bahwa betapa sulitnya mereka waktu itu. Tapi Tuhan tetap pelihara. Nah, di hari itu juga sama, ya, mereka tidak melakukan pekerjaan yang berat, ya, mereka benar-benar memuji Tuhan, pertemuan kudus gitu ya, membawa korban persembahan juga ya kepada Tuhan. Jadi tinggal 7 hari dan pulang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa lakukan 3 hal. 1, kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Anak-anak sehat semuanya, bisa sekolah,
ya bisa tinggal di rumah dengan papa mama, kakak adik dan keluarga, ya, dijaga oleh Tuhan sampai hari ini, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, kita bersyukur atas semua berkat yang sudah kita terima. Kita bersyukur anak-anak, ya, kita memuji Tuhan, ya, berdoa, mengucap syukur, itu yang bisa kita lakukan. Hal yang kedua ini. Nah, hal yang ketiga anak-anak, ya, kita bisa percayakan masa depan kita anak-anak kepada Tuhan. Karena kita yakin dan pasti dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita. Karena Tuhan kita sungguh mengasihi kita semua dan Tuhan kita maha besar dan penuh kuasa. Ya, anak-anak, nah sekarang mari kita menghafal ayat ini untuk mengingatkan kita supaya kita bisa menjalankan semua ini dalam kehidupan kita, ya anak-anak ya. Mari kita buka Imamat 19 ayat 30. Kita hafalkan ayat ini. Imamat 19:30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Kamu harus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Sekali lagi anak-anak ya. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Kamu harus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Nah anak-anak, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ya kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menjadikan terang di dalam hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjalankannya, sungguh-sungguh melakukannya dimanapun kami berada saat ini. Ya Tuhan, kiranya kami tetap mengingat akan kebesaran-Mu, mengingat kasih-Mu kepada kami, agar kami boleh senantiasa mengucap syukur dan benar-benar melakukan semua perintah-Mu. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Selamat hari Minggu. Nah, tadi kita denger ya firman Tuhannya. Siapa yang tadi Betul dengerin? Ayo. Wah, saya yakin pasti semuanya dengerin firman Tuhan. Iya. Betul sekali, Lasa. Tapi nggak cukup dengerin, kita juga harus melakukannya ya. Betul sekali, Lasa. Nah, adik-adik, sekarang karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk sekarang Lasa mau ajak kita kembali memuji nama Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa terima kasih untuk berkatnya Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik,
Wah, nggak terasa ya Lose. Iya. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai. Yuk adik-adik, Lause undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Lause mau pimpin dalam doa penutup. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Lause akan memimpin doa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga karena hari ini Tuhan boleh memimpin menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan itu dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing, dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami, Tuhan tolong pimpin sertai kami kembali. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini Udah telah selesai. Adik-adik ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu lagi di sekolah minggu depan. Dadah. Dadah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Relakan hatimu minta pada Yesus. Fatihah.